Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi nasah dan mansuh untuk memenuhi tugas UAS Ulumul Quran yang diampu oleh dosen Bapak Abdullah Dardum MTHI dan Ibu Mufidah Ulfa MTHI. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian nasah. Nasah secara terminologi bahasa, nasah adalah isim fa'il, bentuk subjek dari kata kerja nasaho, dan masdarnya adalah nashun. Terdapat beberapa arti kata nasah. Di antaranya yaitu al-izalah, yang artinya menghapus. Dalam Al-Quran disebutkan yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Yang artinya Allah menghilangkan apa yang dimaksudkan oleh syaitan itu, dan Allah menguatkan ayat-ayatnya, dan Allah juga mengetahui lagi maha bijaksana. Quran Surah Al-Hajj ayat 52. Untuk yang selanjutnya diartikan juga at-tabdil, yang berarti menukar. Sebagaimana disebutkan dalam Quran Surah An-Naml ayat 101 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Yang artinya, dan apabila kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagaimana penggantinya, padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkannya, mereka berkata, sesungguhnya kamu adalah orang yang mengada-adakan saja. Balikan kebanyakan mereka tiada mengetahui. Selain itu, nasah juga dapat berarti takwil, yang berarti mengubah. Selain itu juga dapat diartikan an-nakal, artinya memindahkan. Nasah secara istilah atau terminologi merupakan mengangkat atau menghapus dalil hukum syar'i dengan dalil hukum syar'i yang lain. Nasah adalah dalil syara' yang menghapus, yang berbunyi kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburil afazuruha, yang artinya dahulu aku melarang kalian berziarah kubur, sekarang berziarahlah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hukum syara' larangan ziarah kubur kini telah mansuh atau telah dihapus dengan kebolehan berziarah kubur berdasarkan hadis ini. Untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam mansuh. Karena sumber atau dalil-dalil syara' ada dua, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW, maka ada 4 jenis nasah, yaitu yang pertama nasah sunnah dengan sunnah, suatu hukum yang mana dasarnya sunnah kemudian dinasah dengan dalil syara' dari sunnah juga. Contohnya yaitu larangan ziarah kubur yang dinasah menjadi boleh seperti pada hadis yang telah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya yaitu nasah sunnah dengan Al-Quran, suatu hukum yang telah ditetapkan dengan dalil sunnah kemudian dinasah atau dihapus dengan dalil Al-Quran seperti ayat tentang sholat. Semulanya menghadap Baitul Maqdis diganti dengan menghadap ke kiblat setelah turun Quran Surah Al-Baqarah ayat 144 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Artinya, sesungguhnya kami sering melihat mukamu menengadahkan ke langit, maka sungguhnya kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Untuk macam yang selanjutnya yaitu nasah Al-Quran dengan Al-Quran. Ada beberapa pendapat ulama tentang nasah Al-Quran dengan Al-Quran. Ada yang mengatakan tidak ada nasih atau mansuh dalam ayat-ayat Al-Quran,
karena tidak ada yang batil dari Al-Quran. Di antaranya adalah Abu Muslim Al-Isfahani berdasarkan firman Allah yang berbunyi, La ya'tihil batilu min bayni yadayhi wala min khalfih tanzilum min hakimin hamid. Yang artinya, tidak datang kepadanya Al-Quran, kebatilan baik dari depan maupun dari arah belakangnya, yang diturunkan dari Rob yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Pendapat kedua mengatakan bahwa ada nasa mansuh dalam ayat-ayat Al-Quran, tetapi bukan menghapus atau membatalkan hukum, yang berarti hanya merubah atau mengganti, dan keduanya masih berlaku. Contohnya Quran Surah Al-Anfal ayat 65 yang menjelaskan satu orang muslim harus bisa menghadapi 10 orang kafir. Dinasah dengan ayat 6 yang menjelaskan bahwa satu orang muslim harus dapat menghadapi 2 orang kafir. Ayat 66 menasah ayat sebelumnya, akan tetapi bukan menghapus kandungan ayat 65. Di sini kedua ayat ini masih berlaku menyesuaikan dengan kondisi dan situasi. Demikian menurut beberapa para ulama. Selanjutnya yaitu mengenai nasah Al-Quran dengan sunnah. Hukum yang didasarkan pada dalil Al-Quran dinasah dengan dalil sunnah. Untuk hal ini para ulama sepakat tidak ada, karena ada Al-Quran yang posisinya lebih tinggi dari sunnah. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk nasah dalam Al-Quran. Dilihat dari segi bacaan dan hukumnya, mayoritas ulama membagi nasah menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu penghapusan terhadap hukum-hukum bacaan tilawah secara bersamaan. Ayat-ayat yang terbilang kategori ini tidak dibenarkan dibaca dan diamalkan lagi. Misal sebuah riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah. Kana fi ma unzil minal Qur'ani asyara do'atin ma'lumatin yahrumani fanasakhna bi khamsin ma'lumatin fatuwaffa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hunna yuqra'u minal Qur'an. Yang artinya dahulu termasuk diturunkan ayat Al-Quran adalah 10 kali susunan yang diketahui. Kemudian dinasah dengan 5 susunan yang diketahui setelah Rasulullah SAW wafat. Hukum terakhir tetap dibaca dengan bagian Al-Quran. Untuk yang selanjutnya yaitu penghapusan terhadap hukumnya. Di sini penghapusan terhadap hukumnya saja, sedangkan bacaannya tetap diadakan. Misalnya ayat tentang mendahulukan sedekah yang terdapat dalam Quran Surah Mujadilah ayat 12 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah dzalika khairul lakum wa athhar fa'in lam tajidu fa'innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, hati orang yang beriman apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaknya kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin. Sebelum pembicaraan itu, yang demikian itu adalah lebih baik bagimu dan lebih bersih. Jika kamu tiada memperoleh yang akan disedekahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini dinasah dengan ayat selanjutnya yaitu ayat 13 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, A'ashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum sadaqat fa'idh lam taf'alu wa taballahu alaikum fa'aqimus salata wa atuz zakata wa ati'ullaha wa rasulah wallahu khabirum bima ta'malun. Yang artinya, apakah kamu takut akan menjadi miskin karena kamu memberikan sedekah sebelum pembicaraan dengan Rasul? Maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah telah memberi tobat kepadamu, maka dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang Anda kerjakan. Untuk selanjutnya yaitu penghapusan terhadap bacaan saja, sedangkan hukumnya tetap berlaku.
Contoh kategori ini adalah ayat rajam. Mula-mula ayat rajam ini termasuk ayat Al-Quran. Ayat ini dinyatakan mansuh bacaannya, sementara hukumnya tetap berlaku seperti idza zana asy-syaikhu wasy-syaikhatu farjumuhuma. Artinya jika orang pria tua dan wanita berzina, maka rajamlah keduanya. Cerita tentang orang tua yang berzina dan kemudian dinasah di atas riwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab bin Abdul Umamah bin Sahl. Ciri-ciri nasah yang tidak dapat dinasah, tidak semua sos atau dalil dalam Al-Quran maupun hadis dapat dinasah. Di antaranya yang tidak dapat dinasah antara lain yaitu yang pertama, nasah yang berisi hukum-hukum yang tidak berubah oleh perubahan keadaan manusia, baik atau buruk atau dalam situasi apapun. Misalnya kepercayaan kepada Allah, Rasul, kitab suci, dan hari akhir, dan yang menyangkut pada pokok-pokok akidah dan ibadah lainnya. Termasuk juga pada pokok-pokok keutamaan seperti menghormati orang tua, jujur, adil, dan lain-lain. Demikian pula dengan nas yang berisi pokok-pokok keburukan, dosa seperti syirik, memperbunuh orang tanpa dasar, durhaka kepada orang tua, dan sebagainya. Untuk selanjutnya yaitu nasah yang mencakup hukum-hukum dalam bentuk yang dikuatkan atau ditentukan berlaku selamanya, seperti tidak diterimanya persaksian penuduhan zina atau kasus li'an untuk selamanya. Quran Surah An-Nur ayat 4. Selanjutnya yaitu nas yang menunjukkan kejadian atau berita yang telah terjadi pada masa lampau, seperti kisah kaum Ad, kaum Samad, dan lain-lain. Menasahkan yang demikian berarti mendustakan berita tersebut. Selanjutnya yaitu sarah nas yang dapat dinasah. Jika dilihat dari segi syarat-syaratnya, nas-nas yang dapat dinasah menurut Abu Zahroh seperti yang dikutip Nasiruddin Baidan. Ada beberapa kriteria yaitu yang pertama, hukum yang mansuh dihapus tidak menunjukkan berlaku abadi. Hukum yang dimansuh bukan suatu hukum yang disepakati oleh akal sehat tentang baik dan buruknya. Ayat nasih yang menghapus datang setelah yang dimansuh dihapus dan keadaan kedua nas tersebut sangat bertentangan dan tidak dapat dikompromikan. Yang terakhir di sini mengenai hikmah-hikmah adanya nasih dan mansuh. Di antaranya hikmah adanya nasih dan mansuh yaitu satu, meneguhkan keyakinan bahwa Allah tidak akan terikat dengan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan logika manusia, sehingga jalan pikiran manusia takkan pernah bisa mengikat Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu melakukan apa saja, sekalipun menurut manusia hal tersebut tidak logis. Tetapi Allah akan menunjukkan bahwa kehendaknya lah yang akan terjadi, bukan kehendak kita. Sehingga diharapkan dari keberadaan nasah dan mansuh ini akan mampu meningkatkan keimanan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala bahwa dialah yang maha menentukan. Selanjutnya yaitu hikmahnya, kita makin yakin bahwa Allah maha bijak, maha kasih, maha sayang, karena memang pada kenyataannya hukum-hukum nasah dan mansuh tersebut semuanya untuk kemaslahatan dan kebaikan manusia. Yang ketiga yaitu mengetahui proses tasyri', penerapan hukum Islam, dan untuk menelusuri tujuan ajaran serta illatul hukmi, alasan ditetapkannya suatu hukum. Hikmah yang selanjutnya yaitu mengetahui perkembangan tasyri' menuju tingkat sempurna sesuai dengan perkembangan dakwah dan kondisi umat Islam. Selanjutnya mengenai cobaan dan ujian bagi seorang mukallaf untuk mengikutinya atau tidak. Hikmah yang selanjutnya menghendaki kebaikan dan kemudahan bagi umat, sebab jika nasa itu beralih ke hal yang lebih berat maka di dalamnya terdapat tambahan pahala, dan jika beralih ke hal yang lebih ringan maka ia mengandung kemudahan dan keringanan. Mungkin hanya itu materi yang bisa kami jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.